Halo pemirsa, jumpa kembali dengan saya Muhammad Noval dalam program KPID News. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Ikuti selengkapnya. Pemirsa, ada berita yang cukup menarik di KPID Jawa Barat, yaitu Dinas Perpustakaan Provinsi Daerah berkunjung ke KPID Jawa Barat. Mereka memantau kegiatan bedah buku yang dilakukan mahasiswa mager atau magang rasa kerja. Sejumlah pejabat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah menyaksikan bedah buku di Aula KPID Jawa Barat. Bedah buku yang dilakukan oleh para mahasiswa magang ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat baca di Jawa Barat. Hadir dalam acara ini, pimpinan Dispusipda Dr. Haji Ahmad Hadadi beserta staf mengapresiasi kegiatan ini. Ahmad Hadadi menambahkan, indeks literasi membaca di Jawa Barat masih terbilang cukup rendah, yaitu pada angka 61,49%. Kondisi ini dikarenakan tingkat literasi sejumlah daerah di Jawa Barat yang masih rendah turut menjadi perhatian banyak pihak. Sementara itu, Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan, KPID Jabar berkomitmen mengadakan bedah buku setiap 1 minggu sekali yang diadakan pada hari Senin untuk membangun peradaban kaum muda. KPID Jabar mencoba menanamkan kembali literasi dan memberikan fasilitas buku dengan harapan agar dapat menyebarluaskan literasi baca. Maka dari itu, KPID Jabar diharapkan dapat berkolaborasi atau bekerja sama selain dengan Dinas Perpustakaan juga dengan IKAPI atau Ikatan Penerbit Indonesia. Harapannya, generasi muda dapat termotivasi dan bisa bangkit untuk kemajuan bangsa Indonesia. Beralih ke berita berikutnya. Untuk menjadi presenter berita di televisi tidak harus cantik. Ingin tahu apa sebabnya? Ikuti liputan berikut ini. Mahasiswa magang angkatan ke-10 atau yang disingkat Mager 10.0 di KPID Jawa Barat melaksanakan kegiatan bedah buku mengenai ruang lingkup jurnalisme pada Senin 5 Juli 2022 lalu. Bedah buku ini adalah acara rutin yang dilaksanakan setiap seminggu sekali oleh KPID Jabar guna meningkatkan minat baca yang tinggi bagi mahasiswa magang. Salah satu peserta magang KPID Jabar Muhammad Bohan mengungkapkan bahwa menjadi seorang presenter tak harus good looking, tetapi harus memerlukan skill yang bagus. Diperkuat oleh buku yang berjudul Bekerja sebagai News Presenter, penulis Fitrian G. Denis, bahwa seorang presenter tidak harus selalu good looking, yang terpenting dia cerdas, memiliki karakter serta wawasan yang luas, dan dapat bekerja keras. Sementara itu, mahasiswa lain membahas tentang citizen jurnalisme, jurnalisme multiplatform, dan sebagainya. Diharapkan kegiatan bedah buku ini dapat terus berjalan. Saya Alfiera melaporkan. Pemirsa, KPID Jabar menerima kunjungan dari Universitas Pendidikan Indonesia dalam rangka menghibahkan buku. Buku yang disumbangkan dimaksudkan untuk menunjang pojok baca penyiaran di KPID Jabar. KPID Jawa Barat menerima kunjungan dari Universitas Pendidikan Indonesia dan PT Rosda Karya dalam rangka serah terima buku untuk menunjang fasilitas pojok baca penyiaran yang ada di KPID Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh Kepala Humas UPI Profesor Dr. Denny Darmawan, kemudian perwakilan dari penerbit Rosda Karya, Juan Pat yang sekaligus merupakan anggota dari Ikatan Penerbit Indonesia dan staf beserta jajaran KPID Jawa Barat. Komisioner Bidang Kelembagaan, Syaifur Rahman Al-Banjari mengatakan, UPI menjadi yang pertama dalam melakukan penyerahan buku yang diwakili oleh Kepala Humas UPI, Profesor Dr. Denny Darmawan. Serah terima buku ini diharapkan mampu mewujudkan penyiaran yang sehat, mencerdaskan masyarakat, serta keikutsertaan masyarakat dalam menguasai penyiaran. Adapun buku-buku yang diserahkan diantaranya buku komunikasi pendidikan, buku teknologi informasi dan komunikasi, buku komunikasi pembelajaran, buku metodologi riset dalam bidang komunikasi, dan buku-buku lainnya. Profesor Dr. Denny Darmawan pun mengapresiasi adanya pojok baca penyiaran yang ada di KPID Jawa Barat. Serah terima buku ini menjadi misi yang diharapkan mampu menumbuhkan minat literasi masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu membuka jendela dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Sejumlah mahasiswa peserta magang di KPID Jawa Barat mengikuti bimbingan jurnalisme TV. Mereka diharapkan dapat mempraktekkan bagaimana menjadi jurnalis yang benar. Sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi di Jawa Barat hari ini mengikuti bimbingan magang kerja di KPID Jawa Barat.
Mereka antara lain terdiri dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Sanggabuana YPKP Bandung, dan Stikom Bandung. Bimbingan langsung disampaikan oleh Komisioner KPID Jawa Barat, Saiful Rahman Al-Banjari, yang selama ini juga dikenal sebagai mantan eksekutif produser sebuah televisi swasta di Jakarta. Para mahasiswa dikenalkan bagaimana cara pengambilan video untuk berita, jenis-jenis video atau gambar dan pergerakan kamera yang diperlukan sesuai dengan maksud dan tujuan berita atau konten. Menurut Saiful Rahman, jenis-jenis gambar dan video akan menentukan bagaimana narasi bercerita sehingga tanpa narasi pun terkadang gambar atau video sudah mampu menyampaikan pesan dan cerita. Ya, bimbingan hari pertama cukup memuaskan ya, karena ada banyak ilmu baru yang saya dapatkan mengenai jenis-jenis shoot atau angle dalam pembuatan news. Semoga harapannya saya dapat mempraktikannya dengan baik. Sedangkan narasi hanya sebagai penjelas apa yang belum terwakili oleh video. Magang rasa kerja atau mager yang dilakukan oleh mahasiswa di KPID Jawa Barat merupakan bagian dari program kerjasama dengan perguruan tinggi dengan KPID Jawa Barat sebagai bagian dari usaha literasi media dan membangun kepedulian kampus terhadap penyiaran yang sehat di Jawa Barat. Pemirsa, kami akan tetap bersama Anda tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih Anda masih bersama KPID News, masih bersama saya Muhammad Noval. KPID Jabar menggelar fokus group discussion guna membahas surat edaran siaran keagamaan. Sejumlah instansi yang hadir memuji langkah KPID Jawa Barat. KPID Jabar menggelar fokus group discussion yang bertema tentang siaran keagamaan KPID Jawa Barat. Kegiatan ini bertempat di Aula KPID Jawa Barat yang dihadiri oleh berbagai tokoh mulai dari lembaga pemerintah hingga tokoh keagamaan di Jawa Barat, Rabu 13 Juli 2022. Dalam upaya memenuhi kebutuhan publik, KPID Jabar hadir dalam menangani permasalahan isi siaran, terutama dalam hal keagamaan. Karena saat ini ada pola pergeseran siaran keagamaan dan negara belum hadir secara spesifik dalam mengatur pelanggaran-pelanggaran siaran keagamaan yang tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar siaran atau P3SPS. Selain itu, pentingnya menghormati perbedaan mulai dari suku, ras, agama, dan antar golongan. Perwakilan dari Diskom Info Jabar, Gilang, mengapresiasi bahwa kegiatan ini menjadi bukti keseriusan berbagai stakeholder untuk memastikan informasi keagamaan tersampaikan dengan baik dan mempersiapkan siaran yang bermutu. Bagaimana pandangan Bapak mengenai surat edaran ini untuk siaran keagamaan? Ya, ini kan salah satu cikal bakal untuk kita bikin regulasi ya. Salah satunya itu surat edaran, karena KPID Provinsi Jawa Barat ini sudah melakukan kajian dari 2021, baik itu penelitian FGD ya, MOU dengan MUI dan yang lain-lain, dan hasil temuan maka kami berinisiatif gitu ya, duduk bareng dengan stakeholder yang lainnya untuk coba melihat pencegahan terutama tentang siaran keagamaan, karena di P3SPS pasal 678 itu diatur mengenai menghormati nilai suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini yang kemudian harus dilihat, karena kami melihatnya ada pola pergeseran gitu ya, pola pergeseran yang kemudian diindikasikan bahwa temuan-temuan kami di
kurang lebih 6 kabupaten kota, lembaga penyiaran yang ada di 6 kabupaten kota itu diindikasikan melanggar regulasi. Dalam rangka Hari Keluarga Nasional, KPID Jabar menggelar sekolah P3 SPS bersama beberapa lembaga penyiaran, radio, dan TV lokal. Berikut berita selengkapnya. KPID Jawa Barat menggelar sekolah khusus tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau yang disingkat dengan P3 SPS, Kamis 30 Juni 2022. Sekolah digelar dalam rangka Hari Keluarga Nasional bersama beberapa lembaga penyiaran radio dan TV lokal. Hal ini terkait program siaran anak-anak, remaja, dan dewasa yang selama ini masih banyak catatan. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet mengungkapkan, tahun 2021 terdapat temuan pelanggaran isi siaran sebanyak 58 mengenai perlindungan anak dan perempuan, 26 tentang hak privasi, serta pemberitaan kekerasan yang tidak sesuai dengan pedoman penyiaran. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet menjelaskan, program-program siaran harus mencerminkan P3 SPS dengan skala mikro dan makro. Dengan adanya sekolah P3 SPS ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi televisi dan radio. KPID Jabar mengajak kaum muda untuk berkolaborasi bahwa kita harus sadar diri terhadap tayangan-tayangan di televisi. Mahasiswa magang KPID mengikuti seminar melalui Zoom Meeting untuk dapat mempelajari mengenai sekolah P3 SPS ini dengan mengetahui poin-poin utama dalam pembahasan serta dapat mempelajari dan mengaplikasikannya dengan bijak sesuai dengan P3 SPS. Selain itu, materi yang dipaparkan pun dapat menjadi pedoman, terutama kepada mahasiswa magang KPID Jabar yang sedang berlangsung. Pemirsa, pemberitaan mengenai korban kejahatan masih saja belum memenuhi standar pedoman penyiaran. Berikut adalah panduan bagaimana sebaiknya memberitakan korban kejahatan dan kekerasan. Hingga saat ini, pemberitaan mengenai korban kejahatan masih saja belum memenuhi standar pedoman penyiaran. Salah satunya adalah dengan terlalu mengekspos korban maupun sebuah kejadian, seperti dengan menayangkan wajah atau identitas korban dan pelaku kejahatan seksual. Selain itu, menayangkan adegan tawuran dan perkelahian. Menurut P3 SPS pasal 43 diterangkan bahwa lembaga penyiaran ketika memberitakan korban kejahatan seharusnya menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang. Begitu juga yang ditegaskan oleh Komisioner KPID Roni Tabroni. Penayangan kriminalitas sebenarnya kan gini, berita tentang kriminal kan boleh ya di lembaga penyiaran ya, di media secara umum. Cuma bagaimana etikanya supaya tayangan-tayangan kriminal itu tidak melanggar aturan, misalkan dari sisi kontennya tidak mengandung unsur yang memperlihatkan unsur kekerasannya gitu ya. Yang kedua, misalkan dari si kontennya tidak cenderung melecehkan ya, misalkan perempuan, anak gitu ya, itu juga harus diperhatikan ya. Maka diharapkan lembaga penyiaran sudah semakin bijak dalam menayangkan isi siaran. Dita Melani, KPID News melaporkan. Sekian jurnal KPID News kali ini. Saya Muhammad Noval pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.